Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yetri Arfida, guru SMA Negeri 5 Muko-Muko. Iya, Saat ini sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bengkulu. iya, Mohon kesediaan waktunya Ibu untuk diwawancara karena ada beberapa hal yang mau kami tanyakan terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita mengenai proses pembelajaran. baik. Ibu bersedia dan ada waktu kira-kira Bu? Siap, Iya. bersedia. Ini Bu mengenai motivasi belajar siswa seperti yang Ya. kita lihat sekarang ini, bahwa motivasi belajar siswa kita tuh masih rendah. Terlihat dari banyaknya siswa yang masih mengantuk di kelas, kemudian bahkan ada yang tertidur ketika guru mengajar. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka memilih untuk keluar dari pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. Keluar kelas. Iya, mereka keluar ya. kelas. Iya, Kira-kira menurut Ibu penyebabnya seperti apa, Bu? iya. Kalau itu yang Ibu lihat tanya, sebenarnya banyak faktor Iya. yang bisa menyebabkan itu terjadi. Mm-mm. Yang pertama, faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Betul. Nah, anak sekarang, zaman sekarang, dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan hal-hal teknologi Iya. seperti HP dan lain sebagainya. Karena dia terlalu banyak main HP, mungkin terlalu malam tidur, Bisa akhirnya jadi. terlalu siang bangun, akhirnya anak mengantuk. Mm-mm. Jadi dengan situasi mengantuk, mereka belajar dalam kelas, ya otomatis mereka tidak termotivasi untuk belajar. Iya. Karena ya situasi fisiknya tidak siap, Iya, karena dia mengantuk. Faktor yang kedua itu dari guru sendiri. Saya bisa menyatakan kenapa anak-anak kurang termotivasi untuk belajar, karena memang yang pertama mungkin gurunya yang tidak menguasai materi. Iya, bisa jadi. Nah, dia tidak menguasai materi. Seharusnya kan guru bisa menguasai materi, Iya. bisa menguasai materi, bisa menguasai kelas, Iya. ya. Nah, jadi ini juga penyebab anak yang kurang termotivasi. Barangkali juga kenapa guru tidak termotivasi, tidak mengetahui, tidak mempunyai penguasaan kelas? Ya karena apa guru tidak mempunyai penguasaan materi? Ya karena barangkali dia tidak paham betul barangkali dengan materi yang mau diajarkan. materi yang diajarkan. Kemudian metode mengajarnya juga mungkin masih monoton. Dan lain sebagainya. Kemudian berhubungan juga dengan literasi siswa kita yang masih rendah. Padahal perpustakaan kita sudah bagus, pojok bacanya ada, tetapi siswa enggan datang ke perpustakaan. Iya. Kemudian numerasinya juga masih rendah, konsep dasar matematikanya juga masih rendah. Kira-kira penyebabnya dari versi Ibu seperti apa? Iya, kalau bicara masalah literasi, masalah perpustakaan, sebenarnya ini kendala kita juga, masalah kita juga. Karena dari kita lihat perpustakaan alhamdulillah sudah maksimal, baik dalam penyediaan buku, ya, dan pengelolaan, peminjaman itu sudah baik sama sekali. Tapi memang minat anak untuk membaca dan masuk perpus memang sangat rendah. Termasuk di sekolah kita memang sangat rendah sekali. Itu dikarenakan apa? Ya bisa jadi pengaruh gadget, pengaruh handphone. pengaruh handphone dan lain sebagainya. Nah, jadi itu PR juga bagi kita untuk ke depan, bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan literasi anak. Iya. Kemudian banyak juga kamu ketika pembelajaran siswa tidak fokus di kelas. Guru sudah menjelaskan panjang lebar, ketika ditanya balik, dia tidak bisa. Penyebabnya kira-kira seperti apa, Bu? Yang jelas, yang pertama dasar mereka barangkali. Ya, otomatis kembali ke IQ mereka juga. Itu yang pertama. Iya, berpengaruh dengan IQ anak. Berpengaruh dengan IQ. Apalagi kita berhubungan dengan mata pelajaran eksak. Ya, misalnya eksak. Nah, jadi kembali ke IQ anak. Jadi seharusnya juga ya inilah fungsi dan tugas guru. Iya, tugas guru. Bagaimana menciptakan pembelajaran agar anak bisa terfokus dengan kita. Terfokus dan bisa paling tidak mengerti dengan pelajaran yang kita berikan pada saat itu. Kemudian ketika ada anak yang bermasalah, kita sering melakukan pemanggilan orang tua. Ya. Kemudian pemanggilan orang tua di sekolah kita tidak hanya untuk anak bermasalah, ada juga ketika rapat-rapat sekolah. Kita lihat persentase kehadiran orang tua di sekolah itu berkurang atau tidak terlalu ambisi orang tua itu datang ke sekolah. Kira-kira penyebabnya seperti apa, Bu? Nah, ini sebenarnya memang harus kita mencari tahu dan lakukan pendekatan ya.
karena memang ini baru dugaan. Iya. Kalau dari secara lahirnya memang kita lihat kehadiran orang Orang tua. tua ke sekolah, baik itu untuk menyelesaikan Masalah anak. masalah anak, terus juga mungkin hal-hal yang rapat-rapat, lain, iya. ya rapat-rapat komite dan lain sebagainya, kurangnya termotivasi orang tua. Nah, barangkali mereka kurang mempunyai pemahaman ya tentang Menganggap mungkin anak dilepaskan di sekolah. iya, seharusnya tidak demikian Bu. Iya, Seharusnya iya. mereka lebih paham. Ya, mereka seharusnya sebagai orang tua meluangkan waktu untuk bisa ke Karena sekolah. pendidikan anak itu kan juga kerjasama dari sekolah dan Jelas, orang biar tua. ada komunikasi. Iya. Jadi seharusnya kita adakan komunikasi dengan orang tua supaya orang tua mengetahui. Iya. Kita memanggil orang tua paling tidak supaya bukan ingin merepotkan mereka, tapi kita menginformasikan Perkembangan anaknya perkembangan seperti anak apa. di sekolah. Nah, walaupun dia orang tua di rumah, nah, harapan kita mereka tahu perkembangan anak di sekolah. Kemudian mengenai tidak fokusnya siswa belajar mungkin karena faktor guru. Iya, banyak. Sebagian faktor besar guru kita belum mengadakan pembelajaran bervariasi. Iya, belum menggunakan metode Belum bervariasi. menggunakan metode. Kira-kira penyebabnya apa tuh, Bu? Iya, kalau begitu bisa saya katakan juga ya karena gurunya ya barangkali belum Terlalu paham. paham betul. Ya seharusnya kan metode yang kita gunakan itu harus kita sesuaikan Dengan materi. yang akan kita ajar. Iya. Gitu. Nah sekarang guru-guru kalau saya lihat masih banyak menggunakan metode lama, lihat Iya. metode ceramah, Iya. metode yang lain-lain. Nah, sebenarnya mereka sangat banyak metode yang bisa digunakan Iya. supaya bisa memotivasi anak, supaya anak bisa lebih nyaman di kelas, supaya anak bisa termotivasi untuk belajar. Nah, itulah fungsi guru. Iya. Harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi yang akan kita sampaikan. Sasarannya apa? Supaya anak bisa tenang di dalam, bisa Tertarik dengan pembelajaran yang tertarik kita dengan pembelajaran berikan. akan kita Iya. ajarkan. Ini akan ada juga hubungannya dengan penggunaan IT ya, Bu, ketika Iya. kita menggunakan. Nah, guru agak enggan menggunakan IT di sekolah. Sebabnya kira-kira apa, Bu? Ya, kembali ke penguasaan guru itu sendiri. Kalau saya lihat guru memang mayoritas tidak bisa Menggunakan. memanfaatkan, ya, mengoperasikan IT yang ada seperti laptop, seperti Infocus dan Iya. sebagainya. Nah, jadi seharusnya guru harus meningkatkan keinginan belajarnya untuk menguasai Iya. menguasai IT. Iya. Nah, Kemudian kira-kira sekolah kita apa sudah menyediakan kira-kira sarana? nah, ini juga Mungkin permasalahan kurangnya sekarang. Iya. belum cukup, ada tapi belum cukup. Iya, memang iya, itu juga jadi masalah sebenarnya. Tapi saya selaku kepala sekolah mungkin akan mengarahkan dalam penyediaan atau mencukupi ya IT buat guru-guru bisa mengajar. Iya. Terima kasih Bu, sangat banyak informasi yang digali dari kepala sekolah mengenai masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kita akan memikirkan bersama bagaimana solusinya supaya proses pembelajaran di sekolah kita berjalan dengan lebih baik. Terima kasih waktunya Ibu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.